Film diawali dengan diperlihatkannya seorang ibu bernama Masaki Kurosaki yang sedang berjalan dengan anaknya yang bernama Ichigo Kurosaki. Meskipun sudah menggunakan payung, Ichigo masih saja terkena cipratan air. Karena kasihan dengan anaknya, Masaki pun mengusap wajah anaknya. Beberapa saat berjalan, Ichigo melihat seorang anak perempuan sedang berdiri kehujanan. Karena kasihan, Ichigo pun meminta izin kepada ibunya untuk meminjamkan payung kepada bocah tersebut. Saat Ichigo sampai di sana, Masaki tiba-tiba berlari dan memperingatkan bahaya yang akan dihadapi Ichigo. Saat anak itu menoleh, terjadi kejadian yang sangat mengerikan, sehingga Masaki harus tewas karena melindungi Ichigo. Di jalanan kota Karakura, Ichigo yang kini sudah menjadi SMA bertarung dengan 3 orang pria yang bermain skateboard di tempat sembarangan. Ichigo marah karena mereka bermain skate dan merusak sesajen milik roh yang ada di sana. Ternyata Ichigo dapat melihat roh seorang anak yang ada di sana. Ichigo meminta mereka bertiga untuk bersujud dan meminta maaf. Karena takut dengan kekuatan Ichigo, mereka pun meminta maaf dan kabur dari tempat itu. Kemudian Ichigo menghampiri roh anak itu dan memintanya untuk segera pergi ke surga. Saat Ichigo lengah, seseorang berusaha memukul Ichigo. Namun hal itu berhasil digagalkan oleh temannya yang bernama Chad. Ichigo juga memiliki seorang ayah bernama Kurosaki Ishin dan 2 orang adik bernama Karin dan Yuzu. Ketika berada di kamar, Ichigo kedatangan tamu berwujud wanita yang nampaknya bukan seorang manusia. Wanita tersebut mengatakan bahwa ada sesosok makhluk bernama Fishbone yang sedang mendekat ke arah mereka. Karena mengira kalau wanita ini adalah hantu, Ichigo pun memintanya untuk segera pergi. Namun wanita itu justru mengikat Ichigo dan mengatakan kalau ia adalah pemandu roh atau Shinigami yang bernama Kuchiki Rukia. Tak lama kemudian, Ichigo mendengar cerita Yuzu. Dengan cepat, Ichigo pun segera melepaskan ikatan tadi dan bergegas ke ruangan tamu. Sesampainya di ruang tamu, ia melihat Yuzu diculik oleh sesosok monster. Ichigo pun bergegas menyelamatkan adiknya. Namun sayangnya, ia tidak sanggup untuk melawan makhluk itu. Untung saja Rukia datang membantu dan Yuzu pun berhasil diselamatkan. Makhluk ini bernama Hollow. Rukia menjelaskan bahwa Hollow itu menginginkan jiwa Ichigo yang memiliki energi spiritual yang tinggi. Rukia yang bertarung dengan Hollow tersebut mengalami kesulitan karena Hollow tersebut sangat kuat. Ichigo pun menanyakan cara lain untuk mengalahkan Hollow itu. Rukia pun mengatakan kalau Ichigo harus ditusuk dengan pedang Zanpakuto agar dirinya dapat mentransfer kekuatan miliknya, sehingga Ichigo menjadi Shinigami dan bisa mengalahkan Hollow tersebut. Karena terdesak, Ichigo pun menyetujuinya. Ia pun menusukkan pedang itu ke jantungnya. Setelah menjadi seorang Shinigami, Ichigo pun segera mengalahkan Hollow tersebut dengan 1 kali tebasan. Kemudian Ichigo tiba-tiba terbangun dan berpikir bahwa semua kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun saat ia turun ke bawah, dinding rumahnya sudah rusak akibat kejadian tadi malam. Keluarga Ichigo yang tidak dapat melihat roh mengatakan kalau ada truk yang menabrak rumah mereka. Bahkan Yuzu tidak mengingat apa yang terjadi kepada dirinya. Di sekolah, Ichigo bertemu dengan teman-temannya yang menanyakan tentang kejadian di rumahnya. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Rukia datang sebagai murid pindahan baru dan langsung membawa Ichigo ke atap sekolah. Rupanya, kejadian kemarin membuat Rukia kehilangan kekuatan Shinigaminya. Rukia pun meminta Ichigo untuk mengembalikan kekuatannya agar ia bisa kembali ke dunia roh atau kita sebut Social Society. Namun karena energi roh milik Ichigo terlalu rendah, Rukia belum berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Kemudian Rukia meminta Ichigo untuk menjadi Shinigami pengganti.
Rukia menjelaskan bahwa ada dua jenis roh yang ada di dunia ini, yaitu roh normal yang meliputi hantu yang sering Ichigo lihat, dan Hollow yang merupakan roh dengan dendam. Demi mengembalikan kekuatan Shinigami-nya, Rukia meminta Ichigo melakukan latihan dan membinasakan para Hollow agar tekanan rohnya bisa meningkat. Saat kembali pulang, Ichigo terkejut melihat Rukia yang berada di dalam lemari miliknya. Rukia memutuskan untuk tinggal di lemari Ichigo hingga ia bisa kembali ke Soul Society. Keesokan harinya, Rukia langsung memaksa Ichigo untuk berlatih. Meski Ichigo merasa enggan untuk melakukannya, namun Rukia tetap bersikeras melatih Ichigo. Suatu hari, Rukia datang ke sebuah rumah milik mantan Shinigami bernama Urahara. Urahara mengatakan kalau Rukia akan dihukum mati karena memberikan kekuatan Shinigami-nya kepada manusia. Di sisi lain, di dunia Soul Society, terlihat dua orang Shinigami yang sedang melakukan perbincangan. Mereka adalah Kuchiki Byakuya dan Abarai Renji. Di sini, Renji diminta untuk menemukan keberadaan Rukia Kuchiki. Suatu malam, tiba-tiba Renji muncul di hadapan Ichigo. Renji yang merasakan tekanan roh yang besar terpancar dari Ichigo pun menanyakan keberadaan Rukia. Namun, Ichigo menjawab kalau ia tidak mengetahuinya. Renji yang tidak menerima jawaban Ichigo langsung menyerangnya. Beruntungnya, Ichigo diselamatkan oleh panah yang membuat Renji pergi. Saat sampai di rumah, Ichigo menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia lantas menanyakan mengenai tujuan kedatangannya. Namun sayang, Rukia tidak mau memberitahukannya. Keesokan harinya, Ichigo didatangi temannya yang bernama Uryu Ishida. Anehnya, Ishida mengetahui bahwa Ichigo adalah seorang Shinigami. Ichigo yang terkejut langsung membawanya ke atap sekolah. Ishida mengatakan bahwa dirinya berasal dari kaum Quincy, yang kaumnya dibantai oleh para Shinigami. Quincy sendiri memiliki kekuatan spiritual yang mampu membunuh Hollow. Ishida pun menunjukkan kekuatan spiritual miliknya. Hal itu membuat Ichigo terkejut, karena ternyata panah tadi malam berasal dari Ishida. Ishida bertujuan untuk membinasakan Hollow dan membalaskan dendam kaumnya kepada para Shinigami. Ia pun menantang Ichigo untuk bertarung dengannya. Namun Ichigo menolaknya. Shinigami yori Quincy ichizoku, boku wa kimi ga Shinigami de aru Ishida. Katana o dase. Yamero. Karena tidak ada pilihan lain, Ishida pun mengeluarkan sebuah benda untuk memancing para Hollow agar Ichigo mau menggunakan kekuatan Shinigami miliknya. Tak berselang lama, beberapa Hollow pun mulai bermunculan di kota tersebut. Shinigami da Hollow nante mou shiranee ya. Hollow dausure yatsu age kisama kara shin. Ketika sudah sampai di taman, Ichigo dan Rukia bertemu seekor Hollow yang sedang menyerang roh seorang anak. Dengan cepat, Ichigo pun bergegas melawan Hollow tersebut. Di saat Ichigo sedang bertarung, tiba-tiba Renji datang dan langsung mengalahkan Hollow tersebut dengan satu serangan. Setelah itu, Renji langsung menghajar Ichigo habis-habisan. Ketika Ichigo akan dibunuh, Rukia pun melindunginya. Di saat bersamaan, hadir juga Byakuya yang ternyata adalah kakak dari Rukia. Byakuya meminta Rukia untuk mengambil kembali kekuatan Shinigami miliknya. Agar perbuatannya bisa dimaafkan, Byakuya memberikan waktu sampai bulan purnama untuk Rukia mengembalikan kekuatannya. Waktu yang ditentukan pun tiba. Ichigo pun mencari Rukia yang ketika itu sudah tidak ada di dalam lemarinya. Kemudian, ia menanyakan kepada Ishida bagaimana caranya ke Soul Society. Namun sayangnya, Ishida tidak mengetahuinya. Ia pun mengatakan bahwa ada seseorang yang mengetahuinya, yaitu Urahara, seorang mantan Shinigami yang ditemui Rukia. Urahara mengatakan kalau Rukia belum kembali ke Soul Society. Ia mengatakan bahwa Rukia kini sedang memohon pengampunan kepada kakaknya demi melindungi Ichigo. Di sisi lain,
Rukia yang gagal mendapatkan kekuatan memberikan penawaran untuk menjadikan Ichigo sebagai umpan untuk memancing Grand Fisher. Rukia juga meminta agar Ichigo tidak dibunuh. Tak lama berselang, Ichigo pun menemukan Rukia. Ichigo mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Grand Fisher. Jika ia berhasil mengalahkan Grand Fisher, maka Byakuya harus membebaskan Rukia. Byakuya pun menerima tawaran Ichigo. Demi meningkatkan kekuatan Shinigami-nya, Ichigo meminta Rukia untuk melatihnya kembali. Rukia menjelaskan cara untuk mengalahkan Grand Fisher, yaitu Ichigo harus menyerang Hollow itu pada bagian dahinya. Rukia juga mengatakan kalau Grand Fisher sudah mengincar Ichigo sejak ia kecil. Ia juga mengatakan bahwa Grand Fisher adalah perwujudan dari seorang anak kecil. Seketika, Ichigo teringat akan anak kecil yang pernah ditemuinya dengan mendiang ibunya. Itu artinya Grand Fisher adalah dalang yang membunuh ibu Ichigo. Lantas, masalah ini pun akhirnya menjadi masalah pribadi Ichigo yang ingin membalaskan kematian ibunya. Di sisi lain, Byakuya merasa tidak yakin kalau Ichigo mampu membunuh Grand Fisher. Ia pun meminta Renji untuk membunuh Grand Fisher dan Rukia. Karena menurutnya, Rukia sudah tidak memiliki harapan untuk berubah. Pada malam harinya, keluarga Ichigo berniat untuk melakukan peringatan kematian ibu mereka esok hari. Keesokan harinya, Ichigo dan keluarga mengunjungi makam sang ibu. Ayah Ichigo berjalan lebih dulu menuju pemakaman. Yuzu dan Karin yang merasa kehausan meminta Ichigo untuk membelikan minuman. Pada saat Yuzu dan Karin sedang berjalan menuju makam ibu mereka, tiba-tiba muncul sesosok anak kecil yang merupakan Grand Fisher yang langsung menangkap kedua adik Ichigo itu. Ichigo dan Rukia yang mengetahui kehadiran Grand Fisher bergegas menyelamatkan mereka. Dalam pertarungan ini, Grand Fisher juga menggunakan wujud ibunya. Beruntungnya, Rukia berhasil menyadarkan Ichigo. Ichigo yang marah pun kembali menyerang Grand Fisher. Kemudian pertarungan Ichigo dan Grand Fisher pun berlanjut ke tengah kota Karakura. Para penduduk yang tidak dapat melihat roh hanya bisa melihat sebuah angin puting beliung yang memporak-porandakan seisi kota. Di tengah pertarungan, Ichigo terlempar ke sebuah warteg yang berisi teman-temannya. Saat sedang diserang, salah satu temannya yaitu Chad membantu menahan puing-puing bangunan. Di sini, entah kenapa Chad dan Orihime merasakan keberadaan Ichigo. Kemudian pertarungan kembali berlanjut ke tengah kota, dan di sini Ishida juga membantu Ichigo. Dengan bantuan Ishida, Ichigo pun berhasil mengalahkan Grand Fisher. Di saat keadaan sudah tenang, tiba-tiba saja Renji datang dan menusuk Ishida. Di sini Byakuya juga datang dan meminta Rukia untuk membunuh Ichigo. Namun Rukia tetap menolak melakukannya. Ia pun langsung meminta Renji untuk membunuh mereka. Kemudian terjadilah pertarungan antara Ichigo melawan Renji. Walaupun dalam pertarungan ini Ichigo dihajar habis-habisan oleh Renji, akan tetapi ia terus bangkit. Ketika Renji mengira dirinya sudah berhasil membunuh Ichigo, tiba-tiba saja Ichigo kembali bangkit dan melawan Renji. Renji pun berhasil dikalahkan oleh Ichigo. Bahkan Zanpakuto miliknya patah. Tak tinggal diam, Byakuya pun melawan Ichigo. Tetapi pertarungan ini terasa berat sebelah. Byakuya bahkan mampu menahan serangan Ichigo dan lanjut menebas Ichigo hingga terluka parah. Tetapi Ichigo yang keras kepala terus bangkit melawannya. Ketika Ichigo hendak ditebas Byakuya, tiba-tiba Rukia menendang Ichigo menjauh dari Byakuya. Tak ingin Ichigo terluka lebih jauh, Rukia berlutut dan memohon ampunan kakaknya. Melihat keyakinan dan kesungguhan Rukia, Byakuya pun mengajaknya untuk kembali. Kemudian Rukia mengambil Zanpakuto Ichigo dan meminta Ichigo
untuk mengembalikan kekuatannya. Rukia juga mengatakan bahwa Ichigo nantinya akan melupakan semua hal yang berhubungan dengan Shinigami. Kemudian Rukia menusukkan pedang Zanpakuto milik Ichigo kepada dirinya. Dan setelah itu, kekuatan Rukia pun kembali. Kemudian, mereka pun kembali ke Soul Society. Seperti yang diberitahu Rukia, Ichigo pun kembali ke kehidupannya tanpa mengingat semua hal yang berhubungan dengan Shinigami. Dan film pun berakhir.